untuk peneliti penting. Makanya saya langsung mesen habis 3 jutaan kitab aslinya. Jadi PDF-nya punya, kitab aslinya pun punya. Kita beli dari luar negeri. Awalnya waktu pertama nulis saya hanya pakai PDF dari internet, banyak semua kitab ada itu. Kita bisa masuk ke Leiden lewat internet. Saya pernah ke Leiden di Belanda, ternyata informasi yang ada di perpustakaan Leiden itu bisa diakses di internet. Akhirnya saya hanya mengakses dari internet aja. Kalau bapak-bapak pengen baca surat-surat Utsman bin Yahya kepada Snogronje, lihat aja tuh, masuk ke perpustakaan Universitas Leiden di internet, klik. Yang penting bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa, pakai translate. Kemudian cari manuskrip tentang Utsman bin Yahya. Keluar semua itu bagaimana surat-suratnya kepada Snogronje. Wahai tuanku yang mulia Snogronje, kalau ketemu dengan Gubernur Jenderal, tolong sebut nama saya agar saya nanti akan diperhitungkan oleh Gubernur Jenderal. Begitu ada itu yang seperti itu berdalam bahasa Arab. Kenapa orang Belandanya namanya Snogronje ini pinter bahasa Arab? Makanya Utsman bin Yahya nulisnya bahasa Arab. Banyak tulisan-tulisan Utsman bin Yahya, termasuk tulisan pada Syekh Nawawi. Itu bisa dilihat di perpustakaan Universitas Leiden. Tidak usah ke Belanda, cukup di perpustakaan Leiden yang ada di internet. Masuk di situ, ada yang gestaktrit, artinya tidak bisa diakses. Kalau kita belum pernah ke sana harus punya kartu. Kalau saya punya kartunya Universitas Leiden itu. Jadi saya karena pernah ke sana, saya daftar di sana sebagai anggota daripada perpustakaan Leiden. Akhirnya saya bisa mengakses seluruh apa yang ada di internet itu. Tapi kalau kita bukan anggota, ada yang ditutup, dikunci, ada yang bisa diakses. Surat Utsman bin Yahya bisa diakses siapa saja. Tapi kalau untuk manuskrip-manuskrip tertentu, banyak yang tidak bisa diakses, kecuali kita jadi anggota perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Begitu. Bayar. Jadi kita daftarnya untuk bayar. Itu walaupun adanya di luar universitas, itu nggak bisa diakses dari internet itu, walaupun begitu dekat. Harus anggota. Hebatnya gitu. Makanya kita harus meneliti di sana. PBNU kemarin mengutus juga salah seorang peneliti ke Universitas Leiden. Saya minta juga surat yang lain, karena saya tidak bisa mengakses surat yang bukan dari Utsman bin Yahya sekarang. Yang bisa diakses surat Utsman bin Yahya, langsung dipoto oleh dari teman yang dari PBNU. Selain Utsman bin Yahya, ternyata juga membuat doa untuk Ratu Wilhelmina. Namanya Ismail Al-Atos. Itu bikin surat, bikin doa untuk Ratu Wilhelmina. Sama saja. Nah, tetapi para hadirin, kembali ke pertanyaannya. Saya ini sebenarnya karena tadi digocok-gocok di mobil, jadi mobilnya pakai patwal. Coba dari Pasuruan ke sini, di sana pakai patwal, di sini pakai patwal. Nggak bisa istirahat. 140 terus. Ngap gitu. Jadi masih rada buyang. Karena mobilnya nggak bisa berhenti, mau apa nggak bisa kan, pakai polisi, masa kita yang berhenti polisinya jalan kan. Nah, kita kembali ke tadi ya, belum selesai. Kemudian bukan hanya tidak ada di dalam kitab nasabah, dalam sejarah pun
semua kitab sejarah yang ditulis di abad-abad itu kan banyak itu kitab. Imam Syafi'i itu Pak Kiai itu wafatnya 204 Hijriah. Beliau lahir 150 Hijriah. Kan punya kitab namanya Al-Um, berjilid-jilid. Ibnu Hisham berjilid-jilid kitab sejarah. Itu Ibnu Ishaq aja 80 Hijriah. 80 Hijriah sudah ada kitab sejarah Ibnu Ishaq, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Itu di Saudi, di Mesir, di Irak, di Iran banyak kitab sejarah, termasuk di Yaman. Itu di Yaman ada Musallam al-Haji di abad ke-5 ke-6. Itu tidak ada nama-nama keluarga mereka dicatat itu. Katanya Imam Mujtahid Mutlak. Kalau Mujtahid Mutlak sama dengan Imam Syafi'i. Tapi tidak ada beritanya sama sekali di kitab-kitab sejarah. Ada kitab Tabaqat Al-Ulama wal Muluk, As-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wal Muluk. Katanya keluarga mereka sebagai imam, orang-orang ulama besar, sama sekali tidak ada di sana. Jadi ini yang terjadi sebagai pengakuan yang sudah ratusan tahun, tapi ketika diminta bukti materialnya sama sekali tidak ada.